Pula saya doakan, ayo ikutlah ke gereja, ayo ke gereja mengenal Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan jelas di sini, kalau kamu mengasihi orang yang bisa mengasihimu, apa untungnya? Alkitab katakan seperti itu. Orang dunia pun bisa lakukan itu. Orang dunia bisa. Tetapi kekristenan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata kekristenan ketika bicara kasih itu, kalau kita ambil sikap merebut jiwa seseorang untuk kita bawa kepada Tuhan, untuk kita bawa untuk mengenal kepada Tuhan, itulah kasih yang disebut dengan kasih agape. Seberapa banyak Bapak Ibu orang-orang yang sudah berjumpa dengan Bapak Ibu, lalu mereka mendengar kasih Tuhan itu sendiri. Berikutnya, kita lihat filmnya, Bapak, di kesalahan. Nah,
Luar biasa Bapak Ibu ya. Satu jiwa lebih berharga daripada satu dunia. Isi dunia kita tahu semua, itu yang banyak orang sedang kejar. Tetapi Alkitab katakan satu jiwa jauh lebih berharga. Perhatikan, seorang misionaris ini, Jim Elliot, ketika diutus dari gereja Amerika dan pada saat itu masuk di suku Wadani, perhatikan bagaimana mereka siap masuk ke suku itu. Dan ketika dia dibunuh, berita itu menyebar di Amerika. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya dengar. Dan dikatakan di situ oleh wartawan, sia-sia apa yang dikerjakan oleh suami. Tapi istrinya berkata, tidak ada yang sia-sia apa yang dilakukan suami saya bagi suku Wadani. Luar biasa ini. Dan pada saat anaknya ngasih yang namanya pistol itu Bapak Ibu, Pak, kalau masuk ke sana Papa diserang, Papa gunakan untuk mempertahankan diri. Tapi kata-katanya yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan, yaitu misionaris Jim Elliot ini, dia katakan, anakku, kita nggak boleh pakai senjata itu untuk melukai orang lain, untuk membunuh orang lain, karena mereka belum siap masuk surga. Luar biasa. Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan kasih itu. Kasih itu adalah merebut jiwa orang lain sampai kita berpikir tentang jiwa orang lain, bukan sekedar masa depan, bisa sekolah atau masa depannya pekerjaannya bagus atau enggak. Bukan Bapak Ibu, tapi berpikir hatinya sampai mempertimbangkan jiwa seseorang. Dan ketika ditanya, apakah yang dilakukan oleh suamimu adalah bentuk kebodohan? Tidak. Apa yang dilakukan oleh suamimu sudah dipertimbangkan dengan peristiwa itu. Dia sudah siap segalanya. Dan perhatikan dampaknya. Kepala suku Wadani percaya kepada Tuhan Yesus, dan seluruh suku Wadani akhirnya mengenal Kristus. Dan salah satu di antara mereka ada yang jadi pendeta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan bahwa kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang menjaga jiwa orang yang belum paham akan tujuan hidupnya. Dan itu yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak sampai ke situ, Pak, Bu, maaf kata saya katakan, kita belum bisa disebut sebagai murid Kristus. Belum. Kalau yang ada dalam pikiran dan hati kita hanya sebatas masalah hidup kita berputar-putar, hanya itu yang kita pikirkan, maaf kata Bapak Ibu, kita bukan orang Kristen yang sejati. Kita belum bisa disebut sebagai murid Kristus, karena murid Kristus harus mengasihi jiwa-jiwa. Itu kasih yang tertinggi. Mereka melukai, kita tidak membalas untuk melukai, tapi kita berlutut untuk mendoakan jiwa itu. Kita tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus seperti apa ketika menjamah diri seseorang.
Kita berharap apa yang kita lakukan, tindakan yang baik kita lakukan kepada orang musuh kita, orang yang jahat terhadap kita, kita mengharapkan Tuhan bekerja di situ untuk memberkati orang itu yang kita pandang musuh kita. Hari ini kita belajar bersama-sama makna kasih yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Bukan kasih yang dipahami banyak orang, tapi kasih yang mau merebut jiwa orang lain untuk kita bawa dan kita persembahkan kepada Kristus. Amin.